ya. Perhatikan, Raja Salomo dulu, raja paling kaya yang pernah hidup di bumi ini, itu uangnya dari emas. Apakah Salomo perlu berinvestasi? Jawabannya tidak. Dia tidak perlu berinvestasi, ya. Dan yang dia kasih upahnya, yang bekerja sama dia, misalnya dia beresin kereta kudanya, itu dikasih kepingan emas. Apakah yang kerjanya beresin kereta kuda itu harus jadi investor? Pakai kepingan emasnya? Enggak, karena kepingan emasnya itu sama. Emasnya itu scarce dan desirable. Semua orang pengen emasnya, itu sulit untuk didapatkan. Jadi kalau lu punya profesi di zaman dulu, lu mau raja, lu mau tukang benerin kereta kuda, lu mau jadi koki, semuanya itu dapat emasnya sama. Emasnya ini nggak perlu diapa-apain lagi, bisa disimpan di bawah bantal. Karena akhirnya emas itu jadi langka, para bankir-bankir di zaman Eropa ini mikir, ya, karena bisa dirampok nih kalau pakai emas, mereka bikin IOU, kertas yang bukti kepemilikan emas. Nah, ini jadi sistem sekarang sampai 1971. Jadi ketika kertas itu diperdagangkan, itu kan janji bahwa kertas ini memiliki emas di bank kan. Kertasnya ini adalah hutang, ya. Jadi ini udah masuk ke sistem setan riba. Jadi kertasnya sendiri adalah udah riba. Udah tidak ada value-nya. Dibilang kan karena janji doang ada emas. Tapi kalau kita fast forward ke 1971, Nixon tuh lepas gold standard. Ini bahkan kertas tadi yang dijanjiin emas itu udah nggak ada emasnya lagi. Jadi semua kertas yang lu punya di rumah itu udah nggak ada emasnya lagi. Yang lebih parah lagi sekarang cuma digit, ya kan, di rekening lu. Digit, nggak perlu dicetak lagi bahkan. Ketik aja udah. Disinilah menurut gua perbudakan sebenarnya itu dimulai. Bukan zaman dulu. Zaman dulu semua orang dapat upah yang fair. Sekarang diketik nih, ya kan? Dia ketik ya bank sentral. Pakai sistem distribusinya. Lu kerja di sana, gaji UMR ditransfer ke lu. Diketik bahkan. Nggak ada yang perlu nambang untuk emasnya. Nah, orang-orang kaya, ini gua kasih tau rahasia main gamenya ya. Orang kaya tuh tahu banget ini dan mereka manfaatin ini. Jadi ketika mereka dapat kertas nih, misalnya orang yang gajinya 300 juta, 500 juta lah. Dia kerja misalnya di private equity firm. Emang uangnya cash? Enggak. Dia langsung dia beliin apartemen, dia beliin tanah, dia beliin segala macam deh. Emas juga dia beli. Dia nggak mau simpen kertas, dia tahu kertasnya ini sampah. Nah, lu orang-orang miskin nggak paham. Lu nabung di celengan ayam yang diajarin. Disuruh nabung, disuruh kerja yang rajin terus nabung.